Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai pada Allah yang hidup, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. yang menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di
Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tak mau lebih lama dalam jurang, panjat dindingnya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengakui dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, 19, dan 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih tulus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini Tuhan,
kami akan membaca Alkitab serta merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami Bapa, agar apa yang kami baca tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan mengubah hidup kami menjadi seorang murid Kristus yang terus bertumbuh semakin dewasa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yosua 24 ayat 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 18. Yosua 24 ayat 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain." Ayat ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negeri kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, daripada kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang jahat dan menyapakan kelaliman dari muka bumi. Namun Tuhan mendengarkan orang-orang benar, dilepaskannya mereka dari susah sedih.
satu pun tulang patah karena dijaganya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Kemalangan mendatangi orang-orang fasik, membenci orang yang saleh akan dihukumnya. Tuhan akan membebaskan jiwa orang benar yang berlindung kepadanya dapat hidup kekal. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Bacaan kedua dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya padaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, pembacaan Alkitab yang kedua, yaitu di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat 56 sampai 69. Demikian bunyinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan hidup mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sesudah mendengar semuanya itu,
banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah." Demikian saudara pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi yang juga memeliharanya. Haleluya. Saudara, hari ini adalah hari ulang tahun Sinode GKI yang ke-33. Seluruh gereja GKI, mulai dari Batam, mulai dari Jambi, sampai Pulau Jawa, serta di Denpasar, merayakan bersama dengan tata liturgi yang satu, yang sama. Nah, saudara, yang dimaksud dengan ulang tahun di situ sebetulnya adalah waktu penyatuan ketiga sinode yang saat itu yaitu sinode yaitu GKI Jabar, GKI Jateng, dan GKI Jatim. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1988 di Wisma Kinasih Ciawi, GKI menyatakan menjadi satu sinode. Tidak lagi 3, tetapi 1. Keanggotaannya di PGI hanya 1, yaitu Sinode GKI. Bukan lagi Jabar, Jateng, dan Jatim. Nah, saudara-saudara, pada saat itu pula GKI menyatakan bahwa 3 sinode itu di dalam menggunakan perjalanannya menggunakan tata gereja dan tata laksana yang sama. Tetapi saudara, di dalam kenyataan penyatuan itu adalah sebuah proses yang panjang. Tidak langsung jadi sempurna. Tetapi ada banyak rintangan dan hambatan yang dilalui. Nah, saudara, di dalam peringatan hari ulang tahun ke-33 Sinode GKI, diangkat sebuah tema, yaitu berderaplah dalam persekutuan kasih dan karya. Kalau tadi kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 6, di situ diceritakan ketika orang banyak itu sudah mengalami mujizat Yesus. Makan roti. 5 roti dan 2 ikan itu dimakan oleh
banyak orang, ribuan, 5.000 orang. Namun setelah itu kemudian Yesus berkhotbah dengan keras. Dan di dalam khotbahnya itu Yesus mengingatkan mereka tentang roti hidup. Nah, saudara, memang mulai dari Yohanes pasal 6 itu kita bisa melihat Yesus adalah seorang tokoh yang terkenal. Banyak orang yang mendengar khotbahnya itu tertarik kepada Yesus, ingin mau menjadi pengikutnya. Apalagi setelah melihat dan mengalami sendiri mujizat yang Yesus lakukan itu. Nah, saudara, dimanapun Yesus berada, banyak orang berbondong-bondong mendekat kepadanya. Kalau saja Yesus itu adalah seorang tokoh politik, tidak usah Yesus itu repot-repot bikin baliho, ya, fotonya ditempel di situ. Tetapi Yesus sudah terkenal. Yesus tidak perlu kampanye. Yesus sudah banyak orang simpati kepadanya. Tetapi di dalam Alkitab tidak pernah dikisahkan di mana Yesus itu mempermudah orang banyak untuk mengikut dia. Apakah Yesus memberikan janji-janji kepada mereka? Kalau mau ikut aku, pastilah dapat pekerjaan. Jaminan tidak akan hidup susah. Hidupnya akan lancar terus. Tidak. Tetapi ternyata yang dikhotbahkan Yesus saat itu adalah, akulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, saat itu Yesus melihat banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia itu ternyata karena motivasinya mau menerima roti jasmani. Sehingga Yesus bertegur dengan keras sekali bahwa kamu mengikut aku karena kamu sudah makan roti dan kamu sudah kenyang. Maka tersinggunglah mereka. Orang banyak itu, ribuan orang itu marah. Mereka mengatakan perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, saudara, kenapa Yesus berkhotbah begitu keras? Kenapa, saudara? Di antara ribuan orang itu, Yesus melihat tidak semuanya punya motivasi yang benar. Motivasi untuk mau bersekutu dengan Yesus. Tetapi mereka hanya mau karena Yesus bisa membuat mujizat. Yesus bisa mengenyangkan mereka. Yesus bisa menyembuhkan penyakit mereka. Berkat-berkat jasmani yang mereka harapkan. Nah, saudara, Yesus ingin sebetulnya menjalin relasi lebih daripada itu. Apakah Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi juru selamat di dalam jiwa mereka? Nah, itulah persoalannya. Suatu persekutuan kasih antara Bapa dengan anak, itulah yang diinginkan Yesus. Dan bukan sekedar kita bisa menikmati berkat-berkat pemberiannya saja. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Yang di dalam doanya itu Yesus mengatakan bahwa mereka itu adalah milikmu, milik Bapa, milik Allah. Dan murid-muridnya dikatakan mereka masih tinggal di dalam dunia. Tetapi mereka bukan berasal dari dunia. Dan Yesus memohon supaya Tuhan menjaga, melindungi mereka dari yang jahat, dari segala rintangan dan pencobaan. Dan mereka itu dipelihara sampai hidup yang kekal.
Itulah doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Jadi saudara sekalian, persekutuan kasih antara Kristus dengan murid-muridnya itu adalah persekutuan yang kekal, yang tidak terpisahkan oleh apapun juga. Tetapi saudara, ketika murid-murid Yesus itu ada di dalam dunia, mereka akan tetap menghadapi rintangan, pencobaan, baik dari internal kelemahan mereka sendiri, tetapi juga dari eksternal, dari luar, tantangan yang timbul dari luar. Yang harus dihadapi murid-murid bukan hanya murid-murid saja yang menghadapinya, tetapi juga adalah Yudas yang juga adalah murid Kristus, ya, tetapi yang bukan murid dalam arti yang sesungguhnya. Bahkan juga semua orang banyak yang menyatakan ingin mau mengikut Yesus. 5.000 orang itu yang sudah makan roti dan kenyang juga mendapatkan tantangan yang sama. Dan saudara sekalian, jadi dunia ini adalah dunia yang penuh tantangan, dunia yang penuh rintangan. Kalau kita mengharapkan dunia ini adalah dunia yang enak, ya, yang sungguh nyaman, maka tidak perlu ada tujuan akhir, ya, tidak perlu ada surga. Tetapi justru ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, pencobaan, di situ menyatakan bahwa dunia di mana kita hidup itu bukan tujuan akhir kehidupan manusia. Dan justru, saudara, rintangan, pencobaan yang Tuhan izinkan dihadapi murid-murid itu akan dipakai Allah menjadi filter untuk membuat mereka itu menjadi murid yang sesungguhnya dan bukan sekedar simpatisan saja. Karena mereka sudah menerima roti dan kenyang. Saat Tuhan Yesus berkhotbah begitu keras, maka mereka yang cuma terbukti sebagai simpatisan saja, mereka kecewa. Mereka bersungut-sungut. Wah, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Kata mereka. Dan mereka satu persatu meninggalkan Yesus. Nah, saudara, setelah 5.000 orang itu meninggalkan Yesus, dan tinggallah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Apakah Yesus kemudian menyesal, kecewa telah mengatakan perkataan yang keras itu? Apakah Yesus berpikir, wah, aku salah ngomong? Bagaimana nanti kalau mereka murid-murid juga meninggalkan juga? Tidak. Saudara, ternyata Yesus justru bertanya kepada murid-muridnya itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Suatu tantangan, saudara. Nah, jadi saudara sekalian, saat itu inilah filter. Mereka mau disaring. Apakah di antara 12 murid itu, mereka itu cuma simpatisan Yesus saja? Ataukah mereka sungguh-sungguh murid Kristus yang sudah dipilih oleh Allah sejak kekekalan? Dan saat itu Petrus menjawab, apakah yang harus aku pergi, Tuhan? Tuhan, kepada siapakah aku harus pergi? Perkataanmu ialah hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, saudara, inilah murid Kristus yang sejati. Di tengah goncangan, di tengah pencobaan itu, ia tetap berpaut kepada Kristus dan tidak meninggalkan Kristus. Karena Petrus punya persekutuan kasih yang kekal itu.
Demikian jugalah saudara sekalian kalau kita mau hari ini berbicara tentang gereja. Gereja itu seperti murid Kristus yang ada di dalam dunia. Tuhan tidak mengangkat gereja itu dari dunia. Seperti doa Yesus kepada murid-muridnya. Aku tidak menginginkan mereka diangkat dari dunia. Mereka tetap ada di dalam dunia. Nah, itu juga gereja. Sehingga kita bisa melihat, saudara, logo dari GKI atau juga PGI itu ada perahu yang berlayar. Ya. Dan kalau GKI dengan latar belakang background Alfa dan Omega. Jadi di dalam gereja berlayar di tengah dunia itu, gereja akan menghadapi gelombang, pencobaan. Gereja akan menghadapi berbagai macam rintangan. Tetapi Allah yang kekal, Alfa dan Omega itu terus menyertai, memimpin gereja. Nah, saudara, Alkitab menyaksikan bahwa gereja itu adalah milik Allah. Gereja adalah kudus milik Allah. Tetapi selama ada di dalam dunia, gereja itu terus harus berlayar, melawan gelombang, menerjang badai. Gereja tidak dibebaskan dari rintangan dan pencobaan, karena justru melalui rintangan dan pencobaan itu akan jadi filter yang menyatakan ini gereja yang sejati dan bukan cuma sekedar organisasi masyarakat beragama saja. Gereja bukanlah ormas beragama. Nah, saudara, dalam perayaan hari ulang tahun Sinode GKI yang ke-33 itu, perjalanan gereja setelah disatukan dalam satu Sinode GKI itu tidak selalu lancar. Katakanlah masing-masing sinode wilayah Jabar, Jateng, dan Jatim itu pasti punya tradisi yang berbeda karena sendingnya dari Belanda dulu berbeda. Masing-masing punya aset, harta milik, dan masing-masing punya kekuatan yang berbeda. Dan disinilah, saudara sekalian, ada soal pengaturan klase, soal dana pensiun, dan juga yang terakhir itu soal GKI Taman Yasmin, dan sebagainya. Itu adalah suatu masalah, suatu rintangan di dalam perjalanan GKI di tengah dunia ini. Tetapi, saudara, di tengah pencobaan itu, GKI tetap committed, tetap memegang komitmen bahwa GKI tetap bersatu, berkarya, berderap di dalam persekutuan kasih dan karya. Nah, saudara, kalau ditanyakan apa yang membuat kita bisa tetap berderap satu? Bila kita punya komitmen kepada Tuhan, Sang pemimpin gereja, Sang kepala gereja. Memang ada komitmen kolektif, komitmen bersama. Tetapi juga perlu komitmen pribadi demi pribadi. Saudara, kenapa? Karena gereja itu adalah orangnya dan bukan organisasinya, bukan namanya. Nah, saudara, komitmen untuk apa sih? Komitmen untuk tetap setia berpaut kepada Sang Kepala Gereja. Agar kita tetap terpelihara di dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal. Dan
kita bisa melihat contohnya, saudara sekalian. Di dalam Yosua pasal 24 tadi kita membaca, di mana Yosua saat itu sudah tua dan sadar bahwa saat itu Tuhan bisa suatu saat memanggilnya sewaktu-waktu. Maka Yosua mengumpulkan semua suku di Israel, para pemuka, para penatua, dan seluruh bangsa Israel. Nah, saudara, Yosua ingin mengadakan pembaharuan janji di Sikem. Yosua menceritakan karya Tuhan yang telah nyata di dalam kehidupan Israel. Mulai sejak Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan menyertai perjalanan Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tuhan memimpin selama 40 tahun di padang gurun itu. Dan Tuhan menyertai ketika mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Sekarang Yosua menantang seluruh bangsa. Dan Yosua mengatakan, pilihlah sekarang, apakah kita tetap beribadah kepada Allah Yahweh, atau kamu mau meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah lain? Inilah komitmen kolektif, saudara. Dan saat itu Yosua mengatakan, tetapi aku sendiri, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan inilah komitmen pribadi. Nah, saudara, komitmen Yosua itu menjadi semangat untuk membangkitkan komitmen kolektif, komitmen bersama seluruh bangsa. Sehingga seluruh bangsa itu menyambut dengan mengatakan, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari Mesir. Jadi saudara, apakah kita bisa meneladani Yosua di dalam memegang teguh komitmen itu? Ingat akan janji Allah itu. Dan memang iblis tidak suka. Iblis terus menyerang. Iblis terus menggoda agar kita tidak setia. Tetapi, saudara, inilah yang perlu kita pelajari dari Yosua. Komitmen pribadinya menyebabkan semangat bersama untuk kita juga tetap berkomitmen secara kolektif. Saudara, jadilah orang yang sungguh-sungguh murid Kristus. Menjadi orang Kristen itu gampang, tetapi menjadi seorang murid yang sejati itu sulit. Dia harus terus bertahan di tengah rintangan pencobaan yang dilepaskan, diberikan oleh si jahat. Bagaimana, saudara, caranya kita bisa seperti Yosua? Bagaimana caranya kita bisa seperti Petrus yang menyatakan, aku tidak akan bisa pergi meninggalkan Tuhan, karena aku telah percaya dan tahu bahwa perkataanmu adalah hidup yang kekal. Kuncinya saya kira di sini adalah kita tetap berpegang di dalam perjalanan gereja di tengah dunia ini, kita berpegang dengan senjata Allah. Seperti tadi kita sudah membaca Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Senjata-senjata rohani itu: ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Senjata yang pertama, ikat pinggang, baju jirah, kasut, perisai, ketopong, itu adalah defensif, mempertahankan diri. Ya. Tetapi yang terakhir, firman Allah itu adalah pedang roh
itu ofensif, menyerang. Jadi tidak cukup kita hanya defensif, bertahan saja, tetapi kita harus membaca Alkitab. Kita harus mempelajarinya setiap hari. Karena itu menjadi senjata ofensif, pedang roh yang melawan pencobaan si jahat yang ingin menghempaskan gereja di dalam dunia. Agar kita semua terbukti bahwa kita adalah murid yang sejati dan bukan sekedar simpatisan saja. Amin. Risen to set the captive
umat kekasih Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, marilah kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ulang tahun Sinode GKI, kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami adalah gereja yang ada di dalam dunia. Gereja yang tidak bebas dari segala tantangan, rintangan, dan segala kelemahan manusia. Tetapi di dalam semua kelemahan-kelemahan itu tidak membuat kami menyerah, lalu akhirnya kami tidak berjalan maju. Tetapi kami mau terus berpaut kepada kuat kuasa Allah yang berjalan bersama dengan kami dan menyertai kami sampai pada akhirnya kami tiba di seberang, yaitu di kerajaan Allah. Ya Bapa di surga, sempurnakanlah gereja GKI dan biarlah di dalam pertumbuhannya Engkau yang memberkati sehingga gereja GKI boleh terus berkembang bukan hanya di Pulau Jawa tetapi juga di pulau-pulau yang lain dan sungguh menjadi gereja yang melayani, gereja yang bersekutu dan gereja yang bersaksi akan kasih dan karya Allah itu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pergumulan gereja-gereja Tuhan, baik di pelosok maupun di kota-kota besar. Biarlah Engkau sendiri yang akan memakai semua tantangan, semua pencobaan, semua kelemahan manusia justru untuk menjadi filter agar kami nyata bahwa kami adalah gereja yang sejati dan bukan sekedar ormas agama saja. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami juga bersyukur untuk negeri di mana kami tinggal, Indonesia, yang baru saja berulang tahun ke-76. Biarlah negeri kami ini menjadi negeri yang nyaman untuk tinggal untuk semua lapisan bangsa, baik agama apa saja, di golongan apa saja. Semuanya merasa nyaman membangun bersama negara di mana kami ada ini. Ya Bapa di surga, berkatilah pemerintah bangsa kami, sehingga sungguh memberikan suatu keamanan, suatu kenyamanan, dan memimpin bangsa kami kepada suatu negara yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah kami semakin dipimpin oleh Tuhan untuk bisa melihat calon pemimpin negara yang mulai Tuhan nyatakan agar kami boleh dapat mengenalnya, dan biarlah orang-orang yang dipilih Allah itulah yang kami pilih juga. Ya Bapa di surga, pimpin sertai negeri kami Indonesia. Kami saat ini juga mengingat perjuangan bangsa dan pemerintah kami untuk lepas dari pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, berkati untuk setiap tenaga kesehatan,
untuk setiap upaya di mana kami bisa memperkecil dan bahkan suatu saat negeri kami bisa bebas dari ancaman virus COVID-19 ini. Biarlah melalui pelaksanaan vaksinasi seluruh bangsa bisa dapat terlaksana dengan baik dan sungguh negeri kami bisa lepas dari virus COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang masih dirawat, mereka yang sakit, mereka yang harus isolasi mandiri. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan sempurnakan kesembuhan mereka. Tuhan, Engkau yang juga menyertai gereja kami, GKI Layur, dan Bajem Grand Wisata, di mana Bajem Grand Wisata ingin menjadi jemaat yang mandiri pada tahun depan. Biarlah Tuhan yang akan mempersiapkan panitia, mempersiapkan calon penatua, sehingga semuanya boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Ya Bapa, dengarlah doa kami yang kami naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat yang pertama berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami berikan. Kami mengucap syukur untuk rezeki yang daripada Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan berkenan, Tuhan juga bimbing mereka yang mengelola daripada persembahan ini biar kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah, damai sejahtera, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.